wajib baginya langsung baca Fatihah, tidak boleh baca doa iftitah, haram. Yang kedua, masalah takbiratul ihram. Kalau tadi masalah niat ya. Untuk takbiratul ihram Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, sunnahnya tidak terlalu panjang ya, kecuali tadi karena ingin menyebutkan niat, saya niat sholat tarawih, istikharah, hajat, taubat, sunnah wudu, kan agak panjang mungkin ya, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini tuh maksudnya yang terlalu panjang tanpa nyebutin apa-apa, dia panjangin gitu loh, kayak orang azan gitu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Oke. Kemudian masalah yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Untuk masalah mengangkat kedua tangan, Bapak Ibu, madhab kita Syafi'i itu sunnahnya sejajar dengan kedua telinga ya, sejajar dengan kedua telinga. Allahu Akbar. Ini bahkan sunnahnya, mohon maaf, jari tangan kita agak direnggangkan, bukan rapat, direnggangkan menghadap ke kiblat, bukan ke arah telinga kayak pakai headset, itu salah itu ya. Bukan juga ke bawah atau ke atas, bukan, tapi ke depan Bapak. Nah, beginilah kira-kira begini, setinggi telinga ya, mengarah ke depan dan agak direnggangkan ya, direnggangkan jari-jarinya gitu ya. Nah, setinggi telinga. Ustadz, kok ada yang setinggi bahu? Ya boleh, itu setinggi bahu madzhab apa? Hambali itu setinggi bahu, Maliki juga setinggi bahu ya, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau Syafi'i sejajar dengan kedua telinga. Dalilnya ini Bapak Ibu ya, dalilnya itu ada dua di situ, hadwa mangkibai, sejajar bahu, atau yang kedua hatta yuhadhi bihima udhunaihi, sejajar dengan kedua telinga. Hadisnya Sahih Muslim itu ya, yang atas Bukhari Muslim. Oke. Lanjut ya. Selama ini setinggi bahu apa telinga Bapak Ibu? Telinga ya. Oke, sip. Lanjut. Nggak sampai ke atas ini, tapi cuma di perut. Di perut nggak ada, itu madzhab Kurdi namanya, Kurdadi. Nggak ada ya di perut. Oh, paling nggak minimal setinggi dada. Bahu, mohon maaf, bahu. Iya. Iya, sejajar bahu itu ya ini. Apa ujung jari Anda itu bahu. Iya, dia nggak dapat kesunahan itu. Iya, dianggap gerakan sia-sia itu. Maksud kalau tangannya terbuka gitu. Ada orang lagi sambil begini. Iya, gerakan dia tidak ada pahalanya. Ya, ingat Pak Bu, sekedar menggerakkan tangan, jenengan tadi ngangkat tangan ya pas sholat, Allah, ngangkat tangan tuh ada catatannya itu. Iya, malaikat raqib atid itu sibuk nyatet semua gerakan kita, bahkan ucapan, gak bacaan kita. Ya, ini orang sholat ngangkat tangan, itu dicatat dan itu ada balasannya nanti di surga. Amin. Iya, jangan menyepelekan masalah sunnah. Ada catatannya, ada pahalanya. Oke, lanjut. Posisi kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan jari apa direnggangkan tadi sudah ya, Bapak ya. 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 Kan banyak juga yang sholat kalau di Indonesia sih pasti banyak yang cuma berdiri ya. Nah ini mau saya bahas lagi nih ya. Tenang, semua yang Anda pikirkan ada semua sini. Tenang, ini baru mau saya pencet. Baru mau saya pencet sudah ini ya. Ustadz, nah ini katanya tadi di pas umroh, pas haji itu ada yang sholatnya itu tangannya nggak sedekap, itu Maliki. Ya, nggak usah kaget Bapak Ibu kalau nanti Anda di Mekah Madinah, ya amin, umroh misalnya, kok ada orang sholatnya nggak sedekap ya Pak Ustadz? Dia Syiah apa ya? Ya jangan dituduh Syiah. Itu bisa jadi madzhab Maliki, disunahkan untuk tidak bersedekap. Artinya kedua tangan diluruskan ke bawah. Allahu Akbar. Itu madzhab Maliki memang begitu. Ya. Tapi kalau Hanafi, Syafi'i, Hambali sedekap, cuma bedanya kalau Hanafi, Syafi'i Syafi'i di atas pusar, kalau Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Nih pusar nih Bu. Tahu pusar Bu? Bahasa Inggrisnya udel. Ya. Ini misalnya pusar ya. Berarti kalau di atasnya itu jangan ditutupin pusarnya, di atasnya begitu ya. Paham ya, Bu? Nih, ini pusar saya ya. Berarti di sini di atasnya, bukan ditutupin pusarnya ya, di atasnya. Ini madzhab apa ini? Di atas pusar?
Syafi'i. Kalau Hanafi Hambali di bawah pusar. Nah, begini. Paham ya? Di bawah pusar ya. Makanya di Saudi, Mekah, Madinah itu kan Hambali, Pak Bu. Imam Masjidil Haram itu perhatikan aja, beliau di bawah banget itu, di bawah pusarnya itu ya. Capek ya. Ya. Dan itu punya dalil, ada dalilnya Pak, itu masing-masing ya, ada dalil semua ini ya. Oke. Lanjut. Jadi yang tidak sedekap mazhab Maliki ya Pak ya, mazhab Maliki. Berikutnya, kalau ini dalil kita skip. Nah, pertanyaan pentingnya itu adalah, Ustadz, ngangkat tangan itu kapan saja ya? Saya sangat menyayangkan Bapak Ibu. Saya itu pernah waktu itu sholat, kanan kiri saya ini Ustadz ya. Ustadz, kanan kiri saya waktu itu ya, udah lama. Dan Ustadznya ini gelarnya doktor, bahkan MA ya. Kalau MA itu kan S2 ya, LCMA itu S2. Kalau S1 itu LC ya, S1. Kalau S3 doktor lah. Ya, pas sholat itu bukannya saya memperhatikan orang kanan kiri ya, tapi kerasa Bapak. Ini setiap rakaat ngangkat tangan terus. Ini Ustadz Bapak Ibu. Gimana orang awamnya ya kan? Padahal dibahas itu Pak Bu oleh para ulama, ngangkat tangan itu pilihannya ini. Kalau Anda pakai mazhab Syafi'i, 4 ini tempat mengangkat tangan. 1, ketika takbiratul ihram, sepakat 4 mazhab ngangkat tangan. Allahu Akbar, pas mulai niat tadi, itu ngangkat tangan. Kedua, setiap hendak ruku. Mau ruku nih Pak Bu, habis baca surat-surat pendek atau misalnya apa ya, baca Quran, Fatihah, surat-surat gitu ya. Anda meruku kan? Itu ngangkat tangan, jangan lupa. Bahkan itu sepakat ya, sepakat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku, berarti sami Allahu liman hamidah juga ngangkat tangan. Bahkan sepakat 4 mazhab ya. Sepakat juga ya. Oke. Nah, yang nggak sepakat itu nomor 4. Ini tambahan dari mazhab Syafi'i. Hadisnya Bukhari Muslim, yaitu mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Berarti ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya yang lebih dari 2 rakaat. Anda tasyahud awal tuh rakaat kedua nih Bu ya. Kan mau berdiri ke rakaat ketiga tuh. Jangan lupa pas berdiri rakaat ketiga ngangkat tangan. Kalau dari 1 ke 2 ngangkat tangan enggak? Tidak ada. Dari 4 ini enggak ada. Ngangkat tangan berdiri dari rakaat pertama enggak ada. Ngangkat tangan berdiri dari rakaat ketiga juga enggak ada kan? Adanya rakaat dari kedua. Tuh, tasyahud awal kan rakaat kedua menuju ke 3. Nah, ini Pak Bu tadi yang saya cerita. Seorang ustadz, doktor atau MA itu setiap rakaat ngangkat ya. Rakaat pertama ngangkat. Iya, kalau rakaat pertama kan ini ya, maksudnya pas takbiratul ihram. Tapi pas bangun dari sujud rakaat kedua dia ngangkat lagi. Kalau ketiga benar ya, benar menuju ketiga. Lah keempat juga ngangkat lagi. Ini tidak ada hadisnya, tidak ada ulamanya itu. Ya. 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 Kalau habis dari ruku itu ada yang tidak mengangkat tangan itu bisa Ustaz. Kenapa? Habis dari ruku itu cuma sepakat mengangkat tangan karena ada yang tidak mengangkat. Sunnah, ingat sunnah ini berarti tetap sah. Iya, bagus ini. Kalau nggak ngangkat tangan gimana Pak Ustaz? Tetap sah, tetapi tidak dapat pahala sunnah. Ya, berarti yang tadi ngangkat tangan tiap rakaat tidak dapat pahala itu. Karena ngangkat tangannya tanpa ilmu, tanpa dalil gitu loh. Ya, kalau ini pakai ilmu ada dalilnya, berpahala ngangkat tangannya. Tapi kalau nggak ngangkatan tadi ya tidak berpahala dan sholatnya tetap sah. Ingat tetap sah Pak Bu. Ya. Ya. Seandainya kita masbuk, ya. otomatis kan rakaat antara imam sama beda. Oke, Yang bagus. pakai yang mana? Yang kita pakai adalah rakaat kita, patokannya kita. Kalau bagi kita ini masih rakaat 1, ya nanti berlaku seperti tadi ya. Kita ngangkatnya itu kalau bangun dari rakaat kedua gitu aja. Meskipun tadi nggak duduk tasyahud awal ya. Oke, sip, bagus. Lanjut. Sudah difoto. Kalau lama nulis difoto aja ya Bapak Ibu ya. Berikutnya masalah doa iftitah. Kan urutannya begitu. Setelah sedekap, angkat tangan tadi sedekap, terus baca doa iftitah. Hadisnya banyak sekali Bapak Ibu. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh pakai yang ini. Hadis Sahih Muslim, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, itu satu hadis itu.
Kalau ini wajah tuh Pak Ustadz, itu hadis lain lagi. Berarti Bapak Ibu, Anda boleh baca doa iftitah sampai sini tok, itu boleh. Makanya ke imam tarawih kok cepet banget ya Pak Ustadz? Mungkin dia bacanya hanya sampai sini, wasilah. Karena dia tahu ini sudah satu hadis ini Pak Bu. Iya. Ya, ada kan kadang-kadang imam kok cepet banget dia ya, tiba-tiba sudah Fatihah. Apa nggak baca ya? Baca Pak Bu, baca imam itu doa iftitah, tapi bacanya yang versi pendek. Ya, saya juga begitu kalau sholat sunnah ya. Ingat Pak Bu ya, sholat sunnah juga dianjurkan baca doa iftitah. Kemarin tuh ada jamaah saya bilang, Pak Ustadz, apa benar kalau sholat sunnah itu nggak usah baca doa iftitah, sholat wajib aja 5 waktu doang yang disunahkan? Nggak benar itu. Yang benar doa iftitah itu juga berlaku untuk sholat sunnah. Sholat tarawih baca Pak doa iftitah, sholat tahajud, sholat duha, qobliyah ba'diyah, jangan lupa baca Pak. Rugi kalau nggak baca ya. Kalau sholat tarawih iftitahnya sekali awal atau setiap? Iya, berarti setiap rakaat pertama. Iya, berarti kan rakaat pertama salam, nanti rakaat kedua ya, nanti berdiri lagi ya baca lagi. Ya, berarti kita dapat doa iftitah banyak itu ya, karena berapa kali itu? 4 kali kalau tarawih di sini ya. Ya, oke. Nah, baik, ini hadis pertama Bapak ya, hadisnya Sahih Muslim, sahih hadisnya. Hadis kedua, terjemah kita skip aja ya. Atau pengen tahu artinya Allah berkabiro? Awas, Allah Akbar kabir itu bukan Allah bentuknya besar. Na'udzubillah, subhanallah. Ini jadi ngaji tauhid ini. Ya, saya ngajar tauhid Bu kalau malam Jumat sama bapak-bapak di sini. Alhamdulillah. Kamis malam Jumat ya Pak ya. Pekan keempat. Kita belajar Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Terus Allahu Akbar maha besar, apa itu Pak Ustaz? Derajat keagungan dan kemuliaan Allah, bukan bentuk dan ukurannya. Karena Allah itu maha suci dari bentuk dan ukuran. Nah, ini jadi ngaji tauhid ya. Nah, lanjut ya. Yang kedua, nah ini biasanya Anda habis Allahu Akbar kabiro tadi, lanjut yang ini kan? Itu hadis lain riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang berbeda. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya sampai sini kita korupsi. Aslinya Pak Bu, itu hadisnya itu sampai sini. Iya, panjang aslinya. Selama ini berarti kita korupsi gitu ya. Kita potong. Iya benar. Anda kalau baca sampai sini kan? Iya, berarti sama kita. Sama. Guru TPA kita kenapa kok sama se-Indonesia ya? Ngajarinya hanya sampai sini. Padahal di hadis Sahih Muslim itu atau Broni ada lanjutannya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi. Ini doa isinya Pak Bu, bagus ini. Makanya kata madzhab Syafi'i Pak Bu, dari banyaknya riwayat tentang doa iftitah, ini peringkat nomor 1 ini. Ya, peringkat nomor 1 ini. Bukan Allah berkabiro, bukan Allah berkabiro, bukan Allahumma ba'id baini. Tapi ini peringkat nomor 1 kata madzhab Syafi'i. Paling afdal, paling utama. Jadi kalau bisa guru-guru TPA mulai sekarang ngajarin yang ini nih, yang versi yang ini. Kalau bisa loh ya, kalau bisa. Oke. Nah, tapi hukumnya sunnah, aman sunnah. Bukan wajib ya, bukan rukun ya. Tapi kalau bisa difoto ya Pak Bu ya, kita hafalin nanti. Versi ketiga, Allahumma ba'id baini. Ayo semuanya. Allahumma ba'id baini wa baina terus wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Siapa yang pakai ini? Angkat tangan. Nah, pakai ya. Biasanya Muhammadiyah. Ya. Kalau boleh. Maka ini mau saya terangkan. Waktu itu ada yang bilang, Ustadz, kalau NU itu Allah berkabiro ya, sama ini wajatu. Kalau Muhammadiyah Allah mabaita ini. Salah. Madhab Syafi'i itu juga menganjurkan yang ini. Iya. Jadi jangan diklaim Allah berkabir itu hanya NU gitu. Enggak. Justru NU itu kan madhab Syafi'i. Kalau bisa ini juga dibaca. Iya, kita madhab Syafi'i kan orang NU biasanya kan. Ini dibaca juga Pak Bu.
jangan nggak dibaca. Makanya tadi boleh sesekali baca ini atau sesekali baca yang tadi, yang Allah berkabiro sama ini wajahtu. Kalau saya begitu, di mix apa namanya, diganti-gantian lah gitu ya. Ya. Kalau lagi waktunya panjang Bu, kalau sholat sendirian di rumah, tiga-tiganya digabung aja Bu. Pertama tadi Allah berkabiro, nih ya, terus lanjut yang ini wajahtu, ya sampai akhir tapi ya, terus sama yang ini Allahumma ba'id baini. Ya, saya begitu kadang-kadang kalau waktunya panjang, lagi nyantai itu saya tiga-tiganya saya baca itu ya. Saya gabung Allah Akbar kabiro sama ini wajah itu kan Ustaz, ada yang digabung gitu. Sebelah kabiro itu juga gabung ini wajah itu langsung itu. Gimana maksudnya? Gabung Ustaz antara yang pertama dan Iya, digabung ya. Ya, Allah berkabironya dibaca, terus ini wajahnya dibaca juga kan? Boleh seperti itu ya. Makanya berarti selama ini kan kita menggabung dua hadis itu yang diajarin di TPA itu. Allah berkabiro, lanjut ini wajahtu itu berarti dua hadis itu kita ini. Cuma hadis yang kedua dikorupsi, dipotong ya. Iya, karena versi yang lengkapnya itu panjang itu yang hadis kedua itu ya. Ya. Nah, jadi intinya boleh ya Bapak Ibu, mau pakai riwayat yang mana saja boleh. Madzhab Syafi'i menganjurkan tiga-tiganya ya. Atau semampunya lah ya. Baik, lanjut. Ini tambahan. Doa iftitah itu Pak Bu tidak usah dibaca kalau Anda sudah terlanjur membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Jadi pas sholat bismillahirrahmanirrahim sudah Fatihah itu, maka sudah gugur, nggak boleh balik lagi. Iya, seperti itu hukumnya. Nah, makanya harus dibiasakan ya sebelum Fatihah itu baca doa iftitah. Karena sekedar Anda baca ta'awudz saja itu sudah gugur itu. Kalau baca doa iftitahnya nggak berlaku. Doa iftitah tidak berlaku bagi kita kalau kita sudah terlanjur baca ta'awudz atau Fatihah. Tuh. Nomor 2, doa iftitah juga tidak berlaku. Artinya tidak usah dibaca kalau khawatir waktunya nggak cukup. Berarti Anda datang mungkin agak telat, imamnya mungkin sudah Qul huwallahu ahad misal. Kalau Anda baca iftitah kira-kira Fatihah nanti keburu nggak itu? Nah, maka kalau seperti ini kata ulama tidak berlaku doa iftitah. Langsung Fatihah saja Pak, langsung Al-Fatihah. Yang ketiga, doa iftitah tidak berlaku bagi kita apabila kita gabung bareng imamnya itu bukan pas berdiri, tapi pas lagi ruku atau pas lagi sujud Anda gabung. Nanti kan belum dihitung satu itu ya Pak Ibu ya. Pas Anda berdiri, nah Anda itu nggak usah doa iftitah itu nanti. Setelah sujud kedua kali itu berdiri lagi kan, nah baru dianggap rakaat pertama kan, itu nggak usah doa iftitah. Karena kenapa? Karena Anda bergabung bersama imam bukan dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan apa tadi? Ruku, i'tidal atau sujud atau lagi tasyahud misalnya. Paham ya? Oke. Nomor 4, doa iftitah tidak berlaku kalau Anda sholat jenazah. Pernah sholat jenazah Bu? Ya, Bapak biasa nih sholat jenazah, takbir 4 kali kan? Tidak ada ruku, tidak ada sujud ya, takbir 4 kali. Setelah takbir pertama habis niat itu Allahu Akbar, itu langsung Al-Fatihah. Nggak ada ceritanya baca Allah berkabiro, Allah mabait baini, nggak berlaku itu. Kalau dibaca Pak Ustadz, nggak dapat pahala kamu. Iya, kenapa nggak dapat pahala? Karena contoh dari Nabi begitu. Memang tidak dianjurkan baca doa iftitah. Oke, dah. Khusus sholat jenazah ya. Oke. Dah. Lanjut. Nah, pokoknya difoto aja biar cepat ya. Kalau tangan mungkin nulisnya lama ya. Sekarang masalah ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah jadi satu. Nomor 5. Mohon maaf ya Bu ya, saya agak satet ya, agak ngebut nggak apa-apa ya, karena waktunya kan terbatas nih, sudah jam 11 nih. Untuk masalah ta'awudz Bapak Ibu, hukumnya sunnah dibaca rokaat 1, 2, 3, 4. Tolong dibaca ta'awudz meskipun hanya hukumnya sunnah. Makanya saya kasih warna merah. Kadang-kadang orang gara-gara sunnah nggak dibaca ta'awudz, malas atau apa ya, jadi langsung bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya sah, tetap sah, tapi Pak, hidup di dunia sementara Pak Bu ya. Kalau kita nggak baca itu nanti ruginya, oh pahala saya kurang nih, dikit nanti di akhir Pak. Bacalah, mau pendek kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dibaca ya Bu ya. Kapan bacanya? Ya pokoknya rakaat pertama sebelum Fatihah baca ta'awudz, rakaat kedua nanti Fatihah lagi kan, baca ta'awudz lagi. Begitu setiap rakaat. Bukan rakaat pertama saja.
Setiap rokaat disunahkan baca ta'awudz. Oke. Imam juga begitu, tapi kan bacanya dalam hati. Iya, maksud dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak. Untuk ta'awudz dibacanya sir ya. Apa sir itu apa Bu? Sir pelan dalam hati ya. Sir apa? Ada suara tapi lirih gitu ya. Yang dijaharkan bismillahnya ya. Oke, dah. Untuk madzhab Syafi'i Bapak Ibu sunnahnya bismillah dijaharkan ya, dijaharkan. Lanjut. Nah, kita bicara masbuk dulu. Saya nanya ibu-ibu dulu ya Pak ya. Bu, setahu Anda masbuk itu apa Bu? Definisi masbuk. Setahu Anda aja, salah enggak apa-apa. Setahu Anda masbuk itu apa sih? Ketinggalan. Ketinggalan sepur apa ini? Ketinggalan rakaat. Oke. Apakah setiap orang ketinggalan itu masbuk? Ternyata belum tentu loh Bu. Ada orang Bu datang, imamnya lagi rakaat pertama. Terus imamnya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Agak panjang kan suratnya, lumayan kan? Ada orang baru datang. Dia Allahu Akbar baru gabung kan? Allahu Akbar. Dia bisa selesai Fatihah, itu bukan masbuk itu. Meskipun datangnya telat itu. Ya, kita bilangnya dia masbuk ya, telat datangnya, padahal enggak. Jadi apa Pak Ustadz definisi masbuk? Masbuk itu adalah orang yang datang tidak sempat baca Fatihah sampai selesai. Itulah baru definisi masbuk. Tulis. Masbuk adalah makmum yang tidak cukup baginya menyelesaikan surah Al-Fatihah. Itu baru status dia masbuk. Tapi kalau telat bisa selesai Fatihah, bukan masbuk meskipun telat. Nah, ini penting nih. Saya ulangi. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak cukup baginya menyelesaikan surat Al-Fatihah. Berarti baru dapat berapa? 3 ayat mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imamnya ruku. Nah, dia apa yang dia lakukan? Harus ikut ruku. Enggak selesai kan Fatihahnya? Itulah namanya masbuk. Itu. Paham ya? Nah, kita baca ya. Nomor 1. Makmum masbuk adalah makmum yang bergabung dengan imam saat posisinya imam sedang berdiri, namun tidak cukup waktu bagi makmum menyelesaikan surat Al-Fatihah. Nah, ini definisi masbuk ini nomor 1 itu Bu. Ya, sudah ada ternyata ya. Nah, kamu nggak dibaca tadi Bapak Ibu. Nomor 2, makmum masbuk Bu, wajib baginya langsung baca Fatihah, tidak boleh baca doa iftitah, haram. Udah tahu dia datang telat, imamnya sudah kuliah kulhu ya, kok dia masih sibuk doa iftitah, haram itu. Malah sholatnya nanti bisa batal nanti ya kalau nggak tahu ilmunya ya. Kalau ini imamnya sudah Al-Fatihah ya, tapi makmumnya masih baca iftitah, berarti nggak telat ini makmumnya. Enggak, memang dari awal ya, bareng imam. Oke. Tapi imam sudah Al-Fatihah, dia masih melanjutkan iftitahnya. Enggak apa-apa, yang penting nanti Fatihah dia harus selesai. Iya, gitu. Kalau imamnya sudah tahu ini habis ini dia baca surat pendek, maka buru-burulah Fatihah. Maka doa iftitahnya tadi versi yang pendek tadi. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wasilah. Sampai wasilah saja. Ya. Gitu ya. Tapi kalau imamnya bacanya ternyata sabbihisma rabbikal a'la, panjang nggak itu? Panjang. Berarti bisa itu Pak Bu, Anda baca doa iftitah dulu yang versi agak panjangan dikit, lalu nanti Fatihah selesai itu insya Allah gitu. Paham? Nah, oke, lanjut. Nomor 3, ketika makmum masbuk sedang membaca surat Al-Fatihah, lalu tiba-tiba imamnya ruku, berarti tadi ya yang datang memang nggak cukup waktunya. Ya, waktunya Fatihahnya nggak cukup. Apa yang dilakukan makmum Bu? Kalau imamnya ruku, maka makmum masbuk tidak boleh menyelesaikan Fatihah, langsung wajib ikut ruku. Ya, makanya ada kaidah Fatihahnya makmum ditanggung imam, itu maksudnya makmum yang masbuk, bukan makmum yang dari awal ini. Makmum yang ditanggung Fatihahnya oleh imam itu makmum yang masbuk, meskipun baru Fatihahnya dapat 1 ayat 2 ayat kok ruku, wajib ikut ruku. Nggak boleh dia berdiri terus menyelesaikan Fatihah, nggak boleh.
Ini khusus yang tadi waktunya telat tadi, yang dia datangnya telat, terus waktunya nggak cukup. Kalau nanti rakaat kedua, ketiga, keempat, kan bukan masbuk lagi itu, wajib selesai Fatihahnya itu. Ya, bagus ini, bagus. Apakah tadi yang masbuk di rakaat pertama, Pak Ustaz? Nanti yang kedua dihukumi masbuk? Enggak. Rakaat kedua, tiga, empat dia wajib selesai Fatihahnya. Jadi yang ditanggung imam itu hanya yang awal saja, betul. Oke, sip. Lanjut, nomor 4. Jika makmum masbuk sengaja membaca doa iftitah, ini dia udah tahu telat, imamnya kulhu ya, dia baca doa iftitah Pak. Maka kata para ulama, dia wajib menyelesaikan Fatihahnya. Salah sendiri kenapa tadi baca doa iftitah. Kalau tadi nggak baca doa iftitah, wajib selesai nggak Fatihah? Enggak, langsung ruku. Ini kan sholat yang zahir saja. Sholat sir itu Ustaz menentukan dia baca Fatihah Ustaz itu. Berarti langsung Fatihah, betul. Untuk sholat duhur asar kan nggak kedengeran Bu ya bacaan imam. Ini imamnya baru mulai apa udah dari tadi nih ya? Nah, kalau saya baca doa iftitah nih keburu nggak? Kata ulama kalau yang seperti ini langsung Fatihah saja, tidak usah baca doa iftitah ya. Kalau membaca ya pakai yang versi pendek aja. Sat Allah barakabiro wa terus berlalu. Ya, Allah berwasilah sampai wasilah lah ya. Nah, lanjut ya. Difoto dulu, cekrik nanti biar paham di rumah, mungkin dibaca nanti tambah paham insyaallah ya. Lanjut. Ini waktunya terbatas. Lanjut. Surat-suratan. Ini kita skip aja ya. Hukumnya sunnah ini. Terutama bagi imam ya. Ya. Oh ya Bu, kalau makmum kita itu tidak dianjurkan baca surat setelah Fatihah. Kalau sholatnya maghrib bisa subuh. Tapi kalau sholat duhur dan asar, makmum tetap baca setelah Fatihah, tetap baca surat-suratan. Surat beneran ya, surat Al-Quran ya, surat-suratan ya. Nah, jadi kalau sholatnya maghrib bisa subuh, nggak usah baca, hanya baca dan bacanya kapan itu makmum Al-Fatihahnya? Kalau maghrib bisa subuh, setelah Fatihahnya imam. Afdolnya, sunnahnya Anda dengarkan dulu bacaan Fatihah imam, setelah walad dolin amin, baru di situ makmum kita baca Al-Fatihah. Oke, paham ya? Oke, nah lanjut ya. Nah, kalau pas yang imamnya bacanya pendek, kita nggak kelar Al-Fatihahnya gimana? Wajib selesai. Kalau ketinggalan, dilihat ketinggalannya 2 rukun enggak. Kalau ketinggalan ruku dan itidal, bahkan sudah sujud, berarti nanti harus nambah 1. Enggak, bisa gini. Bacanya yang namanya Al-Kausar lah. Iya, paham saya. Nah, bacanya cepat, keburu ruku kan, kita belum selesai Fatihah kan? Iya, makmum bacanya setelah baca surat. Jadi kita makmum baca Al-Fatihah waktu kita dengerin waktu baca Al-Fatihah imamnya. Nah, kebetulan imam bacanya suratnya pendek. Iya. Tapi waktu makmum baca Fatihah itu nggak keburu, selesai. nggak selesai. Itu harus tetap selesai, nggak apa-apa telat. Iya, maksudnya ketinggalan ruku kan pastinya, nggak apa-apa. Ketinggalan sampai itidal nggak apa-apa. Nanti tetap dikejar aja. Ya, tapi kalau ketinggalannya sampai 3 rukun, berarti imamnya sudah sujud, dia masih Fatihah. Nah, kalau ini nanti nambah 1 rakaat lagi. Iya, oke. Berarti Pak Bu, jadi imam, kalaupun mau baca kulhu pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Ini berarti imamnya ini yang bermasalah kan? Iya. Mungkin imam tahu berhenti sejenak ya. Hah? Berhenti sejenak. Nah, betul sekali. Ini saya jadi ingat Bapak Ibu. Imam itu setelah walad dolin amin disunnahkan diam sejenak. Sekiranya makmum itu sudah dapat Fatihah lah, entah dapat Fatihah setengah atau malah selesai. Itu imam yang ngerti fikih. Ya. Oke. Memang benar itu Pak. Tolong dicatat. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan bagi imam setelah walad dolin amin diam sejenak. Ya. 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 Tapi sunnah Pak. Tapi hukumnya sunnah. Sunnah. Umpama langsung baca ya enggak apa-apa. Ya, ini. Tinggal nanti bacanya jangan terlalu cepat. Okay. Berarti imam dan makmum harus sama-sama ahli fikih nih ya. Iya. Hah?
imam terlalu lambat. Terlalu lambat. Bacanya itu berayut gitu. Ya berarti malah punya waktu panjang ya untuk Fatihah makmum ya. Makanya ya imam itu harus pinter-pinteran ini ya, ngatur waktu. Jangan terlalu lama juga jangan terlalu cepat ya. Yang sedang-sedang saja ya. Lanjut. Berikutnya, ini mau tanya jawab apa lanjut ini? Ya, sambil tanya jawab kayak tadi ya. Ruku itu bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Hadisnya sahih itu Bapak Ibu. Riwayat Imam Abu Dawud, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. 3 kali bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali boleh Pak Ustaz? Boleh. 1 kali boleh, tapi afdolnya 3. Kalau sampai 5, 7, 9 boleh. Yang penting ganjil ya. Kalau imamnya Pak Bu masih lama rukuknya, Anda sudah dapat 3 kali, jangan bengong. Tambah Bu sampai ganjil 5, sampai ganjil 7 atau 11. Boleh. Kata Imam Syafi'i boleh menambah lebih dari 3. Riwayat kedua, Ustadz saya nggak mau pakai subhana rabbil azimi wa bihamdi. Yang lain ada nggak? Ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi SAW pernah waktu ruku membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau saya gabung itu Bu, Pak. Subhana rabbil azimi 3 kali, terus saya baca ini. Kalau saya begitu ya. Ini riwayat kedua, boleh dibaca. Ini 3 kali Ustaz. Kalau di hadisnya tidak pakai angka, berarti ya boleh sekali, boleh 3 kali, silakan. Yang ada angkanya itu yang ini. Di hadisnya itu salasan. Ya, disebutkan 3 kali. Yang ini pakai angka salasan. Tapi kalau yang kedua ini di hadisnya nggak nyebut salasan. Ya berarti sekali boleh, ya 3 kali silakan ya. Allahu a'lam. Ada wabihamdinya hanya subhanallah. Subhanakallahumma rabbana Allahumma firli. Oh ini subhana rabbil azimi saja. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya. Yang penting itu ada kalimat subhananya itu loh. Subhanallah. Subhana rabbi, maha suci Allah ya. Ya. Tapi kalau di hadisnya ada wa bihamdinya, Pak. Di hadisnya itu ada subhana rabbil azimi wa bihamdi ya. Riwayat riwayat kedua aja lah. Cukup 2 aja ya. Lanjut itidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, awas Bapak Ibu. Ngangkat tangan enggak tadi itidal? Ngangkat tangan setinggi telinga misalnya. Sedekap lagi apa diluruskan pada saat itidal? Ada yang sedekap, ada yang lurus. Iya Bu ya, benar Pak ya. Untuk mazhab Syafi'i, setahu saya mayoritas mengatakan diluruskan. Tapi Syekh Nawawi, ulama mazhab Syafi'i Pak Bu, dan ulama yang lainnya saya baca itu sunahnya sedekap lagi. Makanya para kiai, para santri di pesantren itu ada yang sedekap lagi. Karena sesama mazhab Syafi'i pun ada 2 pendapat. Boleh lurus, boleh sedekap lagi. Enggak apa-apa ya. Aman. Toh hukumnya sunnah itu ya. Yang afdol bukan afdol tapi pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas lurus. Ya, berarti ya afdolnya lurus berarti ya. Pendapat mayoritas. Mayoritas. Ya. Kan biasanya yang afdol itu yang mayoritas, Pak, biasanya ya. Lanjut, bacaannya Ustaz banyak. Boleh pakai yang versi pertama, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini Pak, Anda memuji Allah dengan pujian segede alam semesta, Pak. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Sebanyak apa? Mil'us samawat, sebanyak apa langit ya, 7 lapis langit. Wa mil'ul ardi, dan sebanyak benda yang ada di bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in, dan sebanyak jumlah yang engkau kehendaki ya Allah. Ini Pak, ibaratnya Pak, Anda ingin memuji seorang raja ya dengan pujian setinggi-tingginya Pak ya. Tapi ini kan bukan orang ya, ini Tuhan Pak, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Kita muji dengan kalimat yang seperti ini Pak, luar biasa ya. Lanjut Pak Ustadz, yang agak pendekan ada nggak? Ada, ini tenang aja. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Bahkan ada yang lebih pendek lagi Bapak Ibu. Rabbana walakal hamd. Iya. Sampai walakal hamdu ya. Ada itu hadisnya, Bukhari Muslim juga ya. Tapi umumnya yang pertama ya kayaknya ya. Ibu-ibu pakai yang ini kan Bu? Iya. Ya, guru TPA kita kan ngajarinnya ini kan, ya Pak ya.
Iya, ya nggak apa-apa. Yang pertama atau yang kedua tadi boleh juga. Pak, Ya, yang pertama itu ada yang pakai walakal hamdu gimana? boleh. Memang ada dua riwayat. Oh, gitu. Betul, bagus. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh juga Rabbana walakal hamdu, boleh. Karena Bukhari Muslim riwayatnya beda. Ya, sama-sama sahih juga ya. Lanjut. Sekarang sujud. Ya. Tadi saat itidal Mm-mm. dari karena ada yang sami Allah liman hamidah. Makmum itu ngikutin dua-duanya baca atau kita? Oh iya, bagus ini. Bapak Ibu, tolong dicatat. Madhab Syafi'i yang membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu tadi itu disunahkan bagi imam dan juga makmum. Karena ada orang mengatakan yang baca Sami Allahu liman hamidah hanya imam saja. Adapun makmum tinggal bergerak baca Rabbana walakal hamdu, enggak usah pakai Sami Allah. Itu kalau madzhab Syafi'i enggak begitu. Madzhab Syafi'i baik imam maupun makmum sama-sama disunahkan baca Sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Oke. Kalau di Mekah kan makmumnya nggak pakai Sami Allah, jadi imamnya doang tuh Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd gitu kan. Itu Hambali memang begitu. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Madzhab Syafi'i makmum juga pakai Sami Allah. Jangan lupa dibaca Bu, kalau jadi makmum Sami Allah liman hamidahnya juga dibaca ya. Oke. Lanjut. Sujud. Saya jelaskan dulu tata cara sujudnya. Ini harus ada artisnya nih, Pak Hasan. Ya, praktek ya. Harus praktek memang ya. Madhab ke jamaah saja nggak apa-apa. Sini ya. Ya. Kata madzhab Syafi'i ketika kita itidal ya, luruskan itidal Sami Allahu liman hamidah. Kalau mau sujud yang pertama kali kena lantai adalah lutut dulu ya. Setelah lutut baru tangan. Coba lutut, tangan, setelah itu jidat dan hidung bersamaan. Nah itu. Jadi urutannya begitu Bapak Ibu. Kalau madzhab Syafi'i ya, jadi lutut dulu, bukan tangan dulu ya. Karena ada yang tangan dulu kan? Ya. Udah kondisi Pak. Oh ya, Pak Ustadz, saya sakit kalau lutut dulu ya. Silakan. Masih Pak. Kalau lutut dulu, gesdok gitu. Sakit Pak Ustadz. Faktor umur ya kan? Ya udah, toh itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Saya kan mengajarkan yang sunnahnya gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi ya urutannya lutut dulu, baru tangan, baru jidat dan hidung. Itu bersamaan. Bukan jidat dulu baru hidung ya, tapi bareng. Kalau di dunia masuk, di dunia Dari anggota tadi Pak Bu, yang wajib memang 7. 2 ini, apa ini? Telapak kaki, jari, 2 lutut, 4. 2 tangan, 6. 1 dahi. Hidung itu sunnah. Aman, yang pesek aman. Ya. Tetap sah meskipun hidungnya nggak nyentuh lantai, tetap sah karena hidung sunnah bukan wajib. Yang wajib ini Bu, dahi. Ustadz katanya dahi itu harus dibuka ya Pak Ustadz, nggak boleh ada yang menghalangi. Benar, tapi kalau terbuka sedikit dan yang sedikit ini kena lantai sudah sah. Kayak saya ini kan kelihatannya ketutupan Bu ya, tapi ada dahi saya yang kebuka. Kalau yang kebuka ini kena lantai tetap sah. Jadi yang nggak sah itu begini, ketutupan semua, itu baru tidak sah ya Bu ya. Tapi kalau ada sedikit saja dari dahi yang kebuka tetap sah kok ya, meskipun yang lain-lain ketutup nggak masalah. Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali atau riwayat kedua ini sahih juga nih hadisnya nih ya, sahih juga. Riwayat kedua sama yang kayak rukuk tadi Pak, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi sampai kayak rukuk tadi kan? Iya. Kalau yang ini tadi riwayat pertama subhana rabbiyal a'la 3 kali. Apa? Mau dipoto ya, subhan. Atau nanti Pak Bu ini PowerPoint gratis, benar. Yang ikut ngaji dapat nanti semuanya ya. Saya kirim nanti ya. Aman ya. Ya. Ya, sama-sama Pak. Lanjut. Nomor berapa berikutnya ya? Nah ini masalah duduk di antara sujud. Nah, sujud dulu. Nah, apa itu? Iya, terangkat atau Untuk sujud tadi pokoknya ujung jari yang bawah, apa ya, telapak jari itu harus mancat. Mancat itu berarti harus kena lantai. Berarti kalau begini nggak sah.
Ya, jadi Bukunya menutup lantai semua. kecuali orang yang sakit udzur, sudah sepuh sakit Pak Ustadz nggak bisa, ya maka sujud yang begitu tetap sah. Ini yang sehat Pak Bu ya, sehat masih bisa mancat, wajib. Tahu mancat Bu? Ya. Apa sih? Ya ini, ya begini, ya. Ya harus praktek nih. Siapa nih? Pak Ihsan, praktek lagi, praktek lagi nih. Ya. Berarti harus ngadep sana Pak Ihsan. Sujud, Pak Ihsan sujud, ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau ini Pak, kalau jarinya Pak Ihsan begini, ke belakang dulu, nah, ke belakang. Ini nggak sah ini kayak gini, itu nggak sah ini. Ya, tidak sah. Ya. Karena beliau kan nggak sakit. Kecuali kalau orang sudah sepuh ya sakit, nggak apa-apa begini. Nah, yang sah itu begini. Nah, mancat istilahnya ya. Jadi apa ya? Di bawah jari itu harus kena lantai ya. Termasuk kalau diangkat 7 kaki lebih. Iya, terbang itu nggak sah itu. Iya, nggak sah. Terbang. Iya. Iya. Oh iya, untuk madzhab Syafi'i sunnahnya direnggangkan. Kalau madzhab lain itu dirapat. Jadi ada dua pendapat memang. Pada saat sujud itu kan ada yang dirapetin kakinya, ada yang direnggangkan. Ya, untuk madzhab Syafi'i renggang. Itu ada batasnya nggak usah bisa dua kepala. Ada yang sujud begini Pak. Begini. Itu lantai masuk. Oh iya, itu makruh. Makruh. Yang bagus ada diangkat. Iya, diangkat. Kecuali ibu-ibu ya perempuan. Dah. Lanjut. Lanjut ya. Kan ada juga dari mazhab lain yang dia sujudnya itu nggak pakai lutut dulu tapi tangan dulu. Iya, itu madzhab Maliki setahu saya. Tapi nggak apa-apa boleh. Nggak apa-apa, boleh. Ya boleh. Toh hukumnya sunnah Pak ya. Urutan meletakkan itu hukumnya sunnah ya. Ya, insya Allah sah. Lanjut. Bacaan duduk di antara dua sujud, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al Baihaqi. Tapi Pak, di hadisnya nggak pakai wa'fu anni. Di hadisnya itu hanya sampai wahdini wa'afini. Tidak ada kalimat wa'fu anni. Makanya saya kasih warna merah itu. Tapi kenapa Ustadz kok guru-guru kita TPA ngajarinnya sampai wa'fu anni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang menambahkan Imam Al-Ghazali Pak. Iya, ditambahin sama beliau. Emang boleh Ustadz nambah-nambahin bacaan sholat enggak dari Nabi itu? Boleh. Kata para ulama berdasarkan hadis tentang doa iftitah, itu ada sahabat waktu itu Pak Bu baca doa iftitah buat sendiri dia, bahkan panjang itu doa iftitahnya. Itu aja boleh sama Nabi, nggak dibid'ahin ya kan. Maka kata ulama menambahkan cuma secuil ya wa'fu anni doang, toh artinya juga bagus, maafkanlah aku, ampunilah aku, wa'fu anni itu juga boleh ya. Tapi kita harus jujur ya Bapak Ibu, wa'fu anni tidak ada hadisnya itu tambahan dari para ulama. Imam Ghazali setahu saya menambahkan. Lanjut. Setelah Anda 2 kali sujud Bapak Ibu, biasanya kan mau berdiri tuh ke rakaat kedua. Jangan langsung Bu, tapi duduk dulu sejenak, namanya duduk istirahat. Pernah Ibu-ibu pernah ya? Paham ya itu? Jadi kayak duduk sebentar baru nanti ke rakaat kedua berdiri. Ya, itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Makanya kalau sholat tasbih itu sebelum berdiri ke rakaat kedua aja duduk sejenaknya itu baca tasbih 10 kali itu. Jadi agak lama tuh duduk istirahatnya ya. Baik. Tapi duduk istirahat tidak berlaku kalau Anda melakukan sujud tilawah. Tahu sujud tilawah Bapak Ibu? Imam hari Jumat sholat subuh ada imam itu yang hafiz Quran, dia baca ayat-ayat tertentu yang nanti disunahkan sujud tilawah ya. Nah itu Pak Bu, misalnya dia baca ayat apa disunahkan sujud tilawah, Allahu Akbar sujud kan kita 1 kali kan sujudnya, terus kan balik lagi berdiri, itu jangan duduk istirahat. Karena ada yang duduk istirahat, tidak berlaku ya. Duduk istirahat setelah sujud tilawah itu tidak berlaku ya. Baik, tuh ada ilmunya ini ya. Tuh di foto saja itu, fatwa dari Imam An-Nawawi. Lanjut, satset masalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Oh, foto ya. Tenang, nanti filenya lengkap ini. Tasyahud awal itu duduknya namanya iftirosh, yaitu kaki kiri jadi alas. Istilahnya iftirosh.
Itu tasawuf awal. Kalau tasawuf akhir, nama duduknya apa Bu? Yang kaki kiri masuk ke kanan, namanya apa? Tawarruk. Nah ini contohnya ini ya. Saya dapatnya yang kartun, versi kartunnya di Google. Jadi kalau yang rakaat kedua seperti zuhur, asar, maghrib, isya, itu duduknya ini iftiros, kaki kiri didudukin ya. Tapi kalau tasawuf akhir namanya tawarruk. Untuk sholat subuh gimana Pak Ustadz? Kan itu rakaatnya cuma 2. Pakai duduk yang iftiros apa yang tawarruk Pak Ustadz? Karena sholat subuh hanya 2 rakaat dan rakaat kedua itu dianggap rakaat terakhir, maka dia dianggap tasawuf akhir. Berarti duduknya yang tawarruk, yang kaki kiri masuk ya. Tapi kok ada yang nggak begitu Pak Ustadz? Dia duduk begini tetap Assalamualaikum. Itu mazhab Hambali. Setahu saya mazhab Hambali begitu memang. Kalau Syafi'i meskipun 2 rakaat begini, nah, masuk yang kaki kiri masuk ke kanan. Itu Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Baik, nggak apa-apa. Itu posisi yang kayak gitu sunnah kok. Posisi iftirof, tawarruk itu sunnah. Tapi ya afdolnya karena kita tahu ilmunya, ikuti saja Syafi'i begitu ya. Bacaannya Bapak Ibu kalau tasawuf awal sampai mana Bapak Ibu biasanya? Ini saya baca di kitab Madzhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad mana tadi ya? Sebentar. Nah ini. Wa yusannu fihi ma taqaddama ila shalah al fa fiha khilaf. Oh. Begini Pak Bu. Ini tasawuf awal ya, rakaat kedua ya. Kata para ulama sebetulnya boleh sampai sini. Sampai salawat atas Nabi. Kalau wa ala ali Muhammad itu kan keluarga namanya, keluarga. Makanya warnanya hijau, keluarga ya. Boleh sampai sini, tapi kalau dilanjut juga boleh. Kalau saya pakai sampai sini kalau saya. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu tasawuf awal. Tidak usah kama sholaitannya, enggak usah. Ya, paham? Ya, ada pertanyaan? Boleh Ya. kalau ada yang lanjut boleh Ustaz ya? Enggak boleh. Itu boleh ya? Tidak disunahkan. Tidak, bahkan tasawuf awal tidak boleh lama-lama. Ada yang praktek begitu Ustaz sampai sawah atau sampai sana. Karena kata para ulama tasawuf awal itu termasuk yang apa ya? Qasir gitu istilahnya. Qasir itu pendek, jangan terlalu lama. Betul. Jadi kalau mau lama cukup sampai ini sholawat kepada keluarga Nabi ya. Adapun yang kama sholata Ibrahim itu namanya sholawat Ibrahim ya, itu tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Baik. Nah, kan itu memberi isyarat telunjuk tuh Pak Bu pas tasawuf awal, bahkan tasawuf akhir juga kan ya. Bagaimana itu Ustadz cara memberi isyaratnya? Madzhab Syafi'i pakai hadis ini Pak Bu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aqada thalathatan wa khamsin wa asyara bisababah. Beliau memberi isyarat angka 53. Ini angka jari matika Arab Pak. 53 itu ternyata begini Pak Bu. Ikuti saya. Begini dulu, 55-nya dibentangkan. 3 jari 1 2 3 digenggam. Sudah? Setelah itu jempolnya ditaruh di bawah telunjuk. Nah, ini angka 53 Pak Bu. Karena Nabi tadi, mohon maaf, Nabi berapa angkanya? 53. Nah, 53 itu ternyata begini. 53. Bukan begini Pak. Karena ada yang jempolnya sama dari tengah dilingkarin gini ya. Iya itu boleh, tapi yang afdal itu yang ini sebetulnya kata Madzhab Syafi'i. Ya, karena ada yang begini kan, yang bulat gini kan, bahkan ada yang dipeluk gitu kan. Ya, boleh. Tapi ini yang saya ajarkan yang paling afdal, yaitu jempolnya di bawah telunjuk. Ya. Sudah? Ustadz, kok bisa itu dianggap 53? Ternyata orang Arab zaman dulu Pak Bu punya kata sandi. Kan tadi 53. 3 itu begini. Ini 3. Pak, titip gorengan 3 ya. Berarti bilangnya begini. Berarti dulu yang Prabowo ya. Begini ya. Bukan ya. Ya, milih nomor 3 ya. Ini kalau kita 2 ya. Ya. Orang Arab yang dilihat itu yang digenggam. Nih, angka 3-nya itu ya. Ya Bu ya, kalau titip gorengan, tempe ya, ini begini 3. Terus 50 itu orang Arab, mana 50? Jempolnya ditaruh di bawah. Nah, jadi 50 3.
3 begitu istilahnya. Iya, 3-nya yang ini, 50-nya yang jempolnya di bawah sini. Kalau begini doang berarti 50. Kalau tambah 3 ya ininya digenggam, ya gitu loh. Luar biasa ya Bapak ya, para ulama kita itu ya. Ya Allah. Dah. Sudah dipoto ini? Sudah Bu? Sudah Bu? Ya. Itu dari awal ada Sip, bagus. Madhab Syafi'i Bapak Ibu mengatakan dari awal sudah memberi isyarat. Misalnya ini bahasa saya Ibu ya. Kita dari awal tuh sudah memberi isyarat, bukan lurus semua. Ini kesalahan kita kadang-kadang. Dia lurus semua, nanti pas asyhadu alla ilaha illallah baru begini. Enggak begitu. Yang benar begini Bapak Ibu. Ini. Jadi pas Anda duduk tasawuf awal atau tasawuf akhir sama. Jari tangan kiri lurus semua, benar. Tangan kanan coba begini kan. Sama kayak tadi. Nah, ditaruh di atas paha kanan, ya kan? Tapi jari telunjuknya itu jangan diangkat. Iya, jadi sudah begini, cuma belum diangkat. Ngangkatnya nanti nunggu ini. Asyhadu alla ilaha. Pas illallahnya itu baru Anda angkat illallah. Tapi sudah begini dari awal Bu. Iya. Nah salahnya kita itu dari awal nggak begini. Apa? Tangannya lurus semua ya? Ya kan? Nanti pas asyhadu alla ilaha baru genggam gitu kan? Nah ini berarti madzhab Syafi'inya masih KW ini. Jadi kalau yang benar madzhab Syafi'i dari awal sudah menggenggam, bahkan sudah memberi isyarat. Cuma bedanya belum masih ditempel, mohon maaf Bu ya, ditempelin ke bawah, di apa namanya, di atas lututnya itu ya pahanya. At-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla ilaha. Nah waktu ilallah itulah baru diangkat, tinggal ngangkat doang ya. Kalau genggamnya sudah dari awal. Dan tidak usah digerak-gerakan. Ustadz kok ada yang menggerak-gerakan? Gerakannya itu madzhab lain. Setahu saya Hambali itu geraknya pelan, menunggu lafadzul jalalah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullah. Setiap ada lafadz Allah saja Hambali. Ya, bukan ya. Itu nggak tahu madzhab apa itu ya. Kalau Syafi'i tidak usah digerak-gerakan Bu, cukup lurus saja ya, sampai salam. Iya, dalilnya ini. Kita juga ada dalilnya Bapak Ibu. Yang menggerak-gerakkan juga ada dalilnya. Iya. Ya, kenapa kok beda-beda itu? Karena ada dalilnya. Dua-duanya ada dalilnya. Yang menggerak-gerakkan juga ada dalilnya, yang tidak menggerakkan juga ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Lanjut. Ya. Itu tadi posisi tangan kanan, posisi tangan kiri itu dibentul atau dibalik? Ini pokoknya seluruh jari itu sama panjangnya dengan dengkul ya. Ya, bukan dengkulnya dipegang, tapi nah ini anggap saja ini dengkul saya ya. Berarti tangan kiri itu begini. Nah, jarinya di sini. Bukan begini. Ya. Jadi di atas paha berarti ya. Ya. Di atas paha. Lurus. Oke, dah. Terus tangan kanan gimana Bu tadi Bu? Tangan kanan dari awal sudah begini ya. Sudah memberi isyarat, sudah menggenggam. Cuma jangan diangkat dulu. Ngangkatnya kapan? Illallah. Baik.